Rasa sakit Xiao Xiao berkurang karena kekuatan dari tulang jiwa sedang disedot ke Huo Yuhao. Lengan kanannya yang bengkak mulai kembali normal juga. Sementara dia dalam kesedihan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat berbicara, dia dapat mendengar percakapan antara Tetua Xuan dan Huo Yuhao. Xiao Xiao tidak hanya bersyukur ketika dia melihat ekspresi tegas di wajah Huo Yuhao. Kekuatan Dark Golden Terror Claw tidak berada di bawah elemen api, melainkan dari elemen logam. Itu adalah kekuatan tirani yang menunjukkan ketajaman elemen logam ke titik. Huo Yuhao bahkan bisa mendengar suara nyaring ketika kekuatan Dark Golden Terror Claw berbenturan dengan kekuatan Pincer Ice Empress. Akhirnya, semua kekuatan Dark Golden Terror Claw telah disedot ke telapak tangan kanan Huo Yuhao. Pada saat itu Xiao Xiao mengerang sedikit sebelum pingsan di lengan Elder Xuan, tidak sadarkan diri. Wang Dong tidak dapat menghentikan Huo Yuhao sebelumnya, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang dan bereaksi dengan tergesa-gesa, menerima Xiao Xiao dari Tetua Xuan sehingga dia bisa membantu Huo Yuhao tanpa kesulitan. Tetua Xuan berdiri di dekat Huo Yuhao, mengawasinya dengan cemas. Dia sangat menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Selama Huo Yuhao bisa menekan kekuatan tulang jiwa itu di telapak tangannya, maka dia harus membiarkannya menyerapnya. Tetua Xuan tidak gugup karena betapa berharganya tulang jiwa itu. Itu karena dia ingin melindungi lengan kanan Huo Yuhao. Energi Dark Golden Terror Claw yang terkuras telah memasuki telapak tangan kanan Huo Yuhao. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa tangan giok misterius dan Pincer Ice Empress-nya sedikit kewalahan oleh energi penyerbu. Dengan skill jiwanya yang aktif, dia tidak bisa menyerap tulang jiwa. Namun, jika dia menarik Pincer Permaisuri Es, dia harus menanggung rasa sakit yang kuat dengan mengandalkan kemauan keras dan fisik tubuhnya yang kuat. Ketika dia memikirkannya, Huo Yuhao ingin tertawa. Dia bertanya-tanya apakah tulang jiwa adalah musuh bebuyutannya. Entah itu tulang torsi Permaisuri Batu Giok, tulang kalajengking es Batu Giok, atau Palm Right Dark Golden Terror Claw yang diserapnya sekarang, mereka semua memberinya kesulitan besar ketika mencoba menyatu dengan mereka. Sementara situasi saat ini hampir tidak berpotensi fatal atau menyakitkan seperti tulang torso Ice Jade Empress, masih akan terasa menyakitkan. Pilihan Huo Yuhao adalah menghadapi cobaan ini dengan berani. Namun, seseorang tidak bisa selalu menghadapi hambatan mereka secara langsung, bahkan jika mereka mau. Jika seseorang tidak jatuh di tengah-tengah penindasan, mereka akan terbakar di tengah penindasan. Dia mengambil napas dalam-dalam, lambat, dan misterius Jade Hands membuat satu lagi sirkulasi tubuh penuh kekuatan jiwa. Huo Yuhao perlahan-lahan memejamkan matanya, dan pada saat berikutnya, pancaran terang menghilang, meninggalkan cahaya emas gelap yang intens. Wang Dong mengangkat tangan untuk menutupi mulutnya, menghentikan dirinya dari berteriak kaget. Tubuh Tetua Xuan bergerak-gerak. Selain dari keterkejutan yang tidak disembunyikan di matanya, ada sedikit kekaguman. Tangguh dan berani. Hanya Huo Yuhao yang bisa membuat keputusan kritis seperti itu. Rasa sakit yang luar biasa membuat Huo Yuhao percaya bahwa Dark Golden Terror Claw telah merobek tulang telapak tangannya. Keinginan gila dari Dark Golden Terror Claw mulai bangkit, siap untuk bergegas ke sisa lengannya. Jika itu terjadi dia akan berakhir seperti Xiao Xiao, karena kekuatan Dark Golden Terror Claw akan merajalela di tubuhnya. Huo Yuhao membuat keputusan yang benar, mengabaikan rasa sakit di telapak tangan kanannya dengan tekad yang kuat, seolah-olah telapak tangan kanannya bukan miliknya. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyerang keinginan orang gila itu. Secara bersamaan, dahinya menyala dengan cahaya virus yang menyilaukan. Mata Huo Yuhao terbuka lebar, aura cahaya yang kuat memancar dari mereka. Mata ketiganya juga mulai retak terbuka, dan seberkas cahaya biru hijau melintas dari matanya ketika seberkas listrik keluar dari Life Gold sebelum menusuk pergelangan tangan kanannya. Cahaya biru hijau menyebar, dan aura di dalam membantu untuk menyegel kekuatan Dark Golden Terror Claw dalam batas tangan kanannya. Ini adalah... Tetua Xuan terkejut. Dia bisa membedakan bahwa lampu hijau biru adalah pisau ukiran, tapi apa yang dilakukan mata ketiga ini pada Huo Yuhao? Pada saat ini, hanya ada satu kemungkinan yang dia pikirkan, kebangkitan kedua jiwa tubuh seseorang. Lampu biru hijau tidak hanya muncul di tangan kanannya. Life Gold Huo Yuhao perlahan-lahan menunjukkan kekuatannya, melepaskan aura cahaya di seluruh tubuhnya. Penampilan aura ini membuat Wang Dong dan Tetua Xuan lega. Ini adalah kartu truf kedua Huo Yuhao. Meskipun menawarkan untuk menyelamatkan Xiao Xiao sedikit ceroboh, dia masih sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Pincer Ice Empress secara aktif mencegah kekuatan Dark Golden Terror Claw dari merajalela.
Kemudian dia menggunakan pisau Life Guardian dan kekuatan kehidupan untuk menekan kekuatan lebih lanjut. Sementara gerakan ini juga meningkatkan daya tahan tubuhnya secara keseluruhan. Dengan semua aksi ini dimainkan, Huo Yuhao hanya bisa pasrah kekalahan jika dia masih tidak bisa menyerap Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone ini. Kekuatan Life Gold terbukti sekali lagi. Kekuatan kehidupan yang berlimpah itu tampaknya merasakan kekacauan di tangannya dan maju ke sana. Dahulu, The Calamity Necromancer Electrolus berbicara kepada Huo Yuhao tentang kebesaran Life Gold. Sampai sekarang, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan kebesaran itu. Energi Dark Golden Terror Claw dan Life Gold tampaknya menyebabkan siklus penghancuran dan konstruksi yang berkelanjutan di dalam telapak tangan Huo Yuhao. Sementara kehancurannya berlangsung dengan sangat cepat, itu bukan tandingan kekuatan restoratif dari Life Gold. Berarti kondisi telapak tangan kanan Huo Yuhao telah stabil. Meskipun stabil, itu masih menimbulkan rasa sakit yang tak terhitung. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan sakit seperti itu. Energi destruktif Dark Golden Terror Claw membuatnya sangat kesakitan, sementara sifat restoratif Life Gold membuatnya merasa mati rasa. Perasaan yang kontras membuat Huo Yuhao mengalami jenis penyiksaan yang sama sekali baru. Meskipun dia pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa dari tulang torso permaisuri Jade, Huo Yuhao masih menemukan dirinya berkeringat ember. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, kemejanya menjadi sangat cepat basah kuyup, dan tubuhnya mulai mengeluarkan kabut tipis. Wang Dong belum pernah melihat Huo Yuhao dalam kesakitan yang tak tertahankan sebelumnya. Yang membuatnya kaget dan tak bisa berkata-kata pada adegan saat ini. Kultivasi dan fisiknya tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Wang Dong telah melihat bagaimana Xiao Xiao berakhir setelah berusaha menyatu dengan tulang jiwa. Setelah perlawanan singkat, Xiao Xiao menyerah. Menunjukkan betapa sakitnya yang tak tertahankan ini, sungguh. Huo Yuhao mungkin menanggung rasa sakit yang bahkan lebih daripada yang Xiao Xiao miliki. Sebagai mitra fusion Huo Yuhao, Wang Dong bisa merasakan kondisinya saat ini. Sensasi ringan yang bisa dirasakan melalui koneksi spiritual mereka menyebabkan Wang Dong menggigil secara internal ketika Huo Yuhao menanggung rasa sakit yang mencengangkan. Dengan ini, Wang Dong akhirnya menyadari betapa kuatnya mental Huo Yuhao. Bahkan ketika tubuhnya mengeluarkan kedutan yang sesekali, Huo Yuhao duduk sangat stabil. Ekspresi wajahnya tetap sama, alisnya bahkan tidak pernah berkerut. Sementara butir-butir keringat bergulir di wajahnya, suara berderak halus berselang datang dari telapak tangan kanannya. Wang Dong tidak tahan lagi menonton. Dia juga tidak sendirian dalam keterkejutannya. Tetua Xuan telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan telah melihat bantalan banyak penguasa jiwa. Sementara dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao menggunakan pisau ukiran ajaib untuk menekan kekuatan Dark Golden Terror Claw, dia yakin Huo Yuhao harus menanggung sendiri rasa sakit yang lebih besar. Bergantung hanya pada tekad dan pikirannya yang tangguh untuk menahan rasa sakit. Mungkinkah ini dilakukan oleh anak berusia 12 tahun? Berapa banyak cobaan yang dia hadapi untuk keluar dengan kemauan yang mengerikan? Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Dong dan Tetua Xuan, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia semakin terbiasa dengan rasa sakit. Bagaimanapun, itu terfokus di telapak tangan kanannya. Ketika dia menyatu dengan tulang torso permaisuri es batu giok sebelumnya, rasa sakit yang hebat telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia sekarang bisa mulai merasakan apa yang terjadi di telapak tangan kanannya. Dia menemukan bahwa seluruh tangan kanannya sedang mengalami transformasi khusus. Tulang-tulang yang telah merasa hancur dan hancur, tidak hancur sama sekali. Banyak retakan halus muncul di seluruh permukaannya. The Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone menyatu ke tangan kanannya melalui celah-celah kecil ini. Tulang-tulangnya dihancurkan di bawah tekanan dari kehendak gila, dan dipulihkan oleh kekuatan hidup yang meluap. Sementara kehancurannya tidak sekuat itu, rasa sakitnya. Tulang tangan kanan Huo Yuhao mulai berubah ketika kekuatan Dark Golden Terror Claw bergabung dengannya. Tulang Huo Yuhao memiliki lapisan emas kehijauan setelah dipelihara oleh Life Gold. Itu menunjukkan adanya kekuatan hidup yang luar biasa. Tetapi tulang telapak tangan kanannya telah mengubah rona emas gelap, mirip dengan ruang tanpa batas. Ukuran tulangnya sedikit meningkat, tetapi ini tidak mudah terlihat. Tulang jari-jarinya tumbuh seperti pisau, menyempit di bagian atas dan melebar di bagian bawah. Bahkan daging yang mengelilingi tulangnya berubah. Kekuatan ekstrim menyebabkan tulangnya menyusut, membiarkannya masuk ke bentuk baru mereka. Huo Yuhao juga mulai memperhatikan pola-pola aneh yang muncul dari tulang telapak tangannya. Pola seperti awan muncul di tulang luar di tangan kanannya, sementara pola segitiga muncul di tulang telapak tangan bagian dalam.
Pola-pola ini tumpang tindih dengan cermat dan tampaknya mengandung kekuatan besar. Kekuatan besar mengikuti rasa sakit yang hebat di telapak tangan Huo Yuhao dan perlahan-lahan menyatu dengan pikirannya. Waktu berlalu perlahan, dan sepanjang malam berlalu tanpa sadar, dengan sinar matahari yang cerah keluar. Huo Yuhao semakin jarang berkeringat, kabut tidak lagi naik dari kulitnya. Wos, pisau Life Guardian melompat keluar dari telapak tangan Huo Yuhao dan menghilang dalam sekejap cahaya biru hijau ke dahi Huo Yuhao. Seketika menyembuhkan luka dari masuk dan keluar. Setelah itu Huo Yuhao meraung dalam dan mengangkat lengan kanannya. Suara PFFT terdengar, dan cahaya berdarah keluar dari jari-jarinya. Wang Do mulai menuju Huo Yuhao dengan khawatir, berpikir bahwa telapak tangannya tidak tahan dan meledak. Tetapi dia segera dihentikan oleh kekuatan yang kuat, dan Tetua Xuan menatapnya dengan ekspresi tegas sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, 5 garis cahaya keemasan gelap, panjangnya sekitar 14 inci, keluar dari masing-masing jari Huo Yuhao. Mereka lebih lebar di ujung jari dan lebih sempit di ujung. Ketika mereka muncul, suara mendesing sedikit terdengar, dan lampu-lampu emas gelap bergelombang seperti air yang beriak. Tangan kanan Huo Yuhao telah benar-benar berubah menjadi emas gelap. 5 bilah cahaya tampaknya merupakan perpanjangan dari jari-jarinya. Tidak meninggalkan bekas luka saat keluar dari jari-jarinya. Cahaya keemasan gelap mulai melonjak dari telapak tangan kanannya. Rentangkan lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Tampaknya membaptis Huo Yuhao dalam lapisan cahaya keemasan gelap. Mata rohnya juga terbuka lebar dengan kilasan warna emas sebelum kembali normal. Tubuh Huo Yuhao berkedut saat dia menghela napas dalam-dalam. Tetua Xuan mendukungnya dengan cepat agar dia tidak jatuh, tetapi dia juga secara tidak sadar menggunakan telapak tangan kanannya untuk menstabilkan dirinya. Dark Golden Terror Claw-nya diam-diam menembus tanah. Huo Yuhao tampaknya memikirkan sesuatu. Dia menarik Dark Golden Terror Claw-nya keluar dari bumi dan menatap telapak tangannya yang keemasan. Pikirannya mengembara, dan cakarnya menghilang. Semuanya kembali normal, termasuk warna telapak tangannya. Huo Yuhao menghela nafas lega. Yuhao, bagaimana kabarmu? Wang Dong yang cemas dan Xiao Xiao yang terbangun bangkit ke sisinya. Xiao Xiao sangat berterima kasih padanya selain khawatir. Huo Yuhao memaksa tersenyum dan berkata kepada Xiao Xiao, aku mencuri tulang jiwamu. Xiao Xiao terisak ketika berkata, monitor kelas, bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti ini? Jika bukan karena kamu, lenganku pasti sudah. Huo Yuhao tertawa dan menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berjanji pada tubuhmu. Tetua Xuan juga merasa lega, ini benar-benar menyatu, syukurlah semuanya baik-baik saja. Aku menduga bahwa, tanpa energi kehidupan yang terkandung di dalam pisau pahat ajaib itu, Huo Yuhao tidak mungkin melakukan ini meskipun ia memiliki 6 cincin jiwa. Mungkin hanya 7 sage jiwa berdering atau lebih tinggi yang bisa meningkatkan tubuh mereka dengan tubuh sejati jiwa marsha mereka untuk menyerap tulang jiwa ini. Harus aku katakan, Huo Yuhao, kamu adalah anak muda pertama yang aku kagumi. Huo Yuhao tertawa getir. Tetua Xuan, akankah kita beristirahat untuk hari ini? Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia jatuh ke tangan Wang Dongjiao sebelum Tetua Xuan bisa menjawab. Ketiganya telah mendapat banyak manfaat dari 24 jam terakhir. Namun, itu juga secara mental mencoba dan membuat mereka kelelahan. Tetua Xuan juga merasa gelisah selama dia mengikuti mereka. Terutama karena hal-hal yang berputar di luar kendalinya. Namun, hasil akhirnya sangat fantastis untuk ketiganya. Xiao Xiao mendapatkan cincin jiwa ketiganya, sementara Huo Yuhao mendapat tulang jiwa ketiganya. Itu bahkan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone yang sangat langka, bahkan tulang jiwa eksternal. Ibu kota Kekaisaran Sun Moon, Radiant City. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, aula kebajikan termasyur. Apakah kamu yakin? Tanya seseorang yang mengenakan jubah hitam panjang, berdiri diam-diam di depan Hall Master of Virtuos Hall, Jing Hongchen. Tampak jelas bahwa dia adalah pria yang tinggi dan kekar dari suara dan tubuhnya yang kasar. Namun, jubah hitamnya yang panjang dan topi besar menyamarkan penampilan sejatinya. Aku yakin. Aku baru saja kembali dari Shrek Academy. Aku yakin kamu tertarik dengan Dark Phoenix. Apa yang kamu inginkan dari memberitahuku semua ini? Selain itu, tidak mudah untuk masuk ke Akademi Shrek. Pria berjubah hitam berkata dengan suara berat. Jing Hongchen tersenyum, wajahnya yang gemuk menekan ketika dia berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan.
Akademi Shrek jauh lebih berbahaya daripada yang kami berikan pada mereka. Dengan tetua MU menahan benteng, segala tindakan bodoh di halaman kampus mereka dijamin kematiannya. Tapi bagaimana jika kita memancing kekuatan keluar dari Shrek Academy? Pria yang mengenakan jubah hitam tertarik. Ceritakan lebih banyak. Jing Hongchen menyipitkan mata, dan seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Dia berbicara selama hampir 15 menit. Pria berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya berulang kali, seolah dia sepenuhnya setuju dengan kata-katanya. Jika ini masalahnya, peluang kita bagus. Saat Dark Phoenix turun, Lady Suci akan mengambil alih posisinya lagi. Kita harus siap untuk menerima wanita suci, tetapi ketika semua ini selesai, kami akan membalasmu dengan mahal. Pria berjubah hitam itu terdengar bersemangat, bahkan histeris. Ibu kota Heavendo Empire, Heavendo City. Sosok mungil dan kesepian berjalan di jalanan. Itu Tangya, sudah hampir sebulan sejak dia kembali ke Heavendo City. Wajahnya tidak lagi tersenyum, malah menunjukkan pucat yang tidak sehat, bahkan lebih peka dari sebelumnya. Heavendo City adalah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. 5 tahun lalu, sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki kemasyhuran duniawi telah mengambil segalanya darinya. Sekte Tang telah runtuh setelah bertahun-tahun hancur dan musnah. Orang tuanya juga. Tangya mulai menangis ketika dia memikirkannya. Bu, ayah, aku akan membantu sekte Tang mendapatkan kembali kejayaannya terlepas dari harga yang harus kubayar. Tang Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak menunggu sampai Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao mengakhiri kultivasi terpencil mereka, dan dia meninggalkan Akademi Shrek bahkan dengan keberatan Bei Bei. Dia kembali ke Heavendo City setelah meninggalkan akademi dan membeli rumah kecil dengan tabungan yang dia bagi dengan Bei Bei. Rencana asli Tangya adalah menemukan pijakannya di kota Heavendo sebelum membangun kembali sekte Tang dan merekrut murid. Dia ingin meletakkan fondasi sebelum Bei Bei dan sisanya datang ke kota Surga Dou. Mereka akan bergabung dengannya dalam merebut kembali kejayaan Tang sekte setelah mereka lulus. Namun, dia sekarang menyadari mengapa Bei Bei berusaha mencegahnya untuk tidak sabar kembali ke Heavendo City. Segalanya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Dia tidak kembali dengan uang yang tidak mencukupi, tidak setelah menghitung biaya membangun kembali sekte Tang. Tangya dihadapkan dengan masalah penting. Sekte itu tidak akan memiliki penghasilan, setidaknya untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak bisa kembali ke Bei Bei untuk mendapatkan uang. Uang yang telah diberikan Bei Bei kepadanya berasal dari keluarganya, dan harga dirinya tidak memungkinkannya untuk meminta lebih banyak. Lalu ada masalah dengan koneksi. Dia berusia 10 tahun ketika dia pergi, dan sekarang 15 tahun sekembalinya. Berapa banyak kontak yang bisa dimiliki seorang gadis berusia 15 tahun tanpa keluarga di kota sebesar itu? Tangya memang berusaha untuk mencari kenalan lama dari sekte Tang, teman-teman orang tuanya. Tetapi mereka memperlakukannya seperti wabah dan tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, ketika sekte yang menghancurkan sekte Tang menemukannya, dia bahkan lebih tertindas dan didiskriminasi. Bahkan ketika membeli kebutuhan telanjang di jalanan, dia akan menemukan pedagang yang hanya menaikkan harga untuknya. Selama sebulan terakhir, Tangya mengalami kesedihan sejati, isolasi sejati. Kemarahan, amarah yang telah ia tekan dalam hatinya mulai bocor. Membangun kembali sekte Tang terlalu banyak, bahunya yang kurus nyaris tidak bisa melanjutkan. Sebuah pintu besar melayang ke pandangan dari jauh. Tubuh Tangya sedikit tersentak, dan 2 aliran air mata mulai mengalir di wajahnya yang pucat. Gerbang ini tingginya 20 kaki dan lebar 50 kaki. Dinding setinggi 10 kaki memanjang 20 meter ke kedua sisi gerbang, sementara cat merah tua yang mencolok di dinding tampak agak serius. Ubin abu-abu dengan rapi dan halus membentuk atap gerbang, dan 2 kata besar bisa dilihat, terpampang di atas gerbang. 2 kata ini adalah Iron Blood Sect. Ada papan bertuliskan horizontal yang diletakkan tegak lurus ke kiri dan kanan gerbang. Papan kiri menulis, A Heart as Loyal as the Blood of Iron, sementara papan kanan tertulis dengan kata-kata, keberadaan luhur untuk semua keabadian. Ada waktu ketika tempat ini tidak terlihat seperti itu, ketika ada papan dengan hanya 2 kata yang tertulis di atas gerbang ini yang bertuliskan, Tang Sect. Memang, ini adalah bekas kediaman sekte Tang. Meskipun itu bukan tempat yang sama dengan sekte yang diduduki sejak lama, ketika itu masih merupakan sekte terkenal di dunia, tapi itu masih rumah sekte selama hampir 3000 tahun. Sekarang rumah bagi sekte Iron Blood. Ini adalah penghinaan total bagi sekte Tang. Ini rumahku, ini rumahku.
Tang Ye mengangkat tangan kanannya dan menyeka air matanya. Lampu merah menyala di matanya, dan auranya mulai menjadi lebih ganas. The Iron Blood Sekte tidak melakukan apapun padanya langsung di dalam kota, karena Heavendoe City adalah rumah bagi keluarga kerajaan Heavendoe Empire. Selain itu, Tang Ye berasal dari Akademi Shrek. Itu tidak akan berakhir pada kebaikan mereka untuk menyerangnya. Tapi Tang Ye tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Impuls primalnya berteriak padanya di depan kediaman lamanya. Dia tadi di sini. Dia telah tiba, dan dia akan membalas dendam. Berdiri di depan gerbang Sekte Iron Blood, Tang Ye menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengulurkan kedua tangannya dan berteriak pelan. Tiba-tiba, tanaman merambat hitam kehitaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan dipisahkan menjadi 3 serangan, sekaligus menghancurkan ketiga papan. 4 cincin asam juga naik dari bawah kaki Tang Ye. BIBI akan terkejut mengetahui kemajuan kultivasinya. Tang Ye baru saja melewati rang 30 setahun yang lalu, tetapi sudah menjadi leluhur jiwa berdering 4. Bahkan BIBI sendiri atau Susanshi tidak membuat kemajuan yang mengejutkan. Jiwa bela diri Tang Ye adalah Blue Silver Grass. Tidak, itu bukan Blue Silver Grass yang normal lagi. Ketika tanaman merambat hitam kebiruan menari, mereka lebih mirip ular sanca besar. Mata Tang Ye memancarkan cahaya merah keunguan redup. Ada 2 murid Sekte Iron Blood yang berjaga di kedua sisi gerbang. Tapi mereka tidak bisa bereaksi pada waktunya, sebelum Tang Ye menghancurkan papan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencari mati? Seorang murid berteriak dengan marah. Namun, dia terpana segera setelah dia melihat 2 cincin jiwa kuning dan ungu di belakang Tang Ye. Memiliki 4 cincin jiwa tidak begitu menarik di Shrek Academy. Tetapi untuk sekolah umum dan sekte, memiliki 4 cincin adalah masalah besar. Selanjutnya, cincin jiwanya adalah set yang optimal. Sama seperti bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya berpikir bahwa Dai Hua Bin dan anggota kelas 2 lainnya tidak kuat setelah kembali dari turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan. Tang Ye tidak lagi bisa dilihat sebagai lemah di mata para murid sekte kecil. Tang Ye setelah balas dendam. 2 tanaman merambat tebal dari Blue Silver Grass melilit leher para murid sekte ini, meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, grass Blue Silvernya tiba-tiba berubah menjadi keunguan. Kedua murid Iron Blood Sekte berteriak dengan menyedihkan, mereka tampak seperti mereka dicekik sampai mati oleh ular sanca. Tubuh mereka kemudian dihancurkan, dan gelombang demi gelombang aura berdarah keluar dari tubuh mereka, sebelum diserap oleh rumput Blue Silver. Setelah itu, lapisan cahaya berdarah mengalir ke arah Tang Ye, membuat kulit tampak lebih pucat. Seorang tetua sedang duduk di sebuah restoran di seberang jalan di lantai 2. Tetua ini memperhatikan seluruh situasi dari tempat dia duduk. Namun, tetua ini tampak terkejut dan menyipitkan matanya seolah-olah dia berada di tengah-tengah pemikiran yang mendalam. Tai Li, keluar! Teriak Tang Ye. Dia melanjutkan untuk berlari melalui gapura dan ke bekas halaman dalam sekte Tang. Blue Silver Grass-nya melemparkan 2 mayat ke arah dinding merah tua. Jeritan mereka memperingatkan sekte Iron Blood, karenanya sejumlah besar murid sekte bergegas keluar. Memimpin mereka adalah sosok tinggi, dengan mata kecil dan rambut pendek. Dia bahkan botak di atas kepalanya. Dia memusatkan pandangannya pada sosok kecil Tang Ye yang bergegas ke halaman. Sialan, kau berani membunuh murid sekte Iron Blood kita? Kamu mencari mati. Bunuh dia. Pria parubaya yang tinggi ini adalah tuan muda dari sekte Iron Blood, Tai Tang. Dia telah mengikuti ayahnya, Tai Li yang disebutkan di atas, menyuap beberapa penjaga kota, dan menyerang sekte Tang di tengah malam. Alas sekte Tang terlalu lemah pada saat ini, dan hanya Tang Ye yang lolos dari pembantaian. Sementara kecil, Iron Blood Sekte masih memiliki lebih dari 200 murid. Master Sekte, Tai Li, adalah seorang kaisar jiwa, dan ada 2 tetua raja jiwa. Tai Tang adalah leluhur jiwa berdering 4 sendiri. Kalian semua bisa mati. Teriak Tang Ye, tubuhnya berputar-putar dari tanah seperti sekrup, melompat ke udara. Berbagai senjata tersembunyi terlempar ke segala arah saat dia menyerang para murid sekte Iron Blood datang ke arahnya. Murid-murid Iron Blood sekte garis depan musnah seketika. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, apalagi melawan senjata tersembunyi Yaya. Tai Tang melihat 4 cincin jiwa Tang Ye yang berkedip. Sementara ia juga memiliki 4 cincin, 2 berwarna kuning, dan 2 lainnya berwarna putih dan ungu. Dia bahkan hanya bisa mendapatkan cincin-cincin ini dengan bantuan ayahnya dan para tetua.
Tai Tang tidak kaget dengan serangan Tangya di Iron Blood Sect. Sementara Tangya sendiri mungkin tidak menjadi masalah bagi Sekte Iron Blood, Akademi Shrek adalah. Sekte Iron Blood takut menyinggung Akademi Shrek, dan secara aktif menyerang Tangya akan melakukan hal itu. Atau begitulah yang mereka yakini, karena mereka tidak tahu Tangya sudah meninggalkan Akademi Shrek. Karena itu mereka telah lama merencanakan untuk memprovokasi Tangya agar menyerang mereka, sehingga mereka dapat membunuhnya. Namun, sungguh mengejutkan Tai Tang bahwa kultivasi Tangya telah sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Setelah gelombang senjata rahasia berakhir, rumput Blue Silver dilepaskan. Banyak tanaman merambat ungu dari Blue Silver Grass muncul seperti penusuk, menuai beberapa murid Sekte Iron Blood dalam proses. Sementara rumput Blue Silver berubah menjadi ungu gelap, darah mereka diserap olehnya. Warna merah yang tidak sehat hadir di wajah Tangya. Cahaya merah keunguan di matanya menjadi lebih dalam. Dia menginjak kakinya yang mungil di tanah, dan lebih dari 10 tanaman merambat dari Blue Silver Grass keluar dan membuang mayat-mayat itu. Sementara itu, dia berlari menuju Tai Tang. Jiwa bela diri Tai Tang diwarisi dari garis keturunan keluarga Tai. Itu disebut Iron Armored Bear, jiwa bela diri tipe beruang yang sangat biasa. Jika beruang Dark Golden Terror Claw berada di atas rantai makanan, maka beruang bersenjata besi berada di bagian bawahnya. Keganasan Tangya menghalangi murid Sekte Iron Blood dari mengambil langkah maju. Mereka telah melarikan diri ke segala arah, meninggalkan Tai Tang yang terbuka. Tai Tang tidak bisa mundur sekarang. Dia sudah mengeluarkan sinyal untuk para tetua dan ayahnya di halaman belakang. Tangya jauh lebih kuat dari yang mereka duga, dan membunuh banyak murid sekte seketika. Namun, Tai Tang percaya bahwa jika dia bisa menghentikan Tangya, dia akan dibunuh oleh para tetua sekte. The Iron Blood Sect bahkan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas mencabik-cabik mayatnya setelah semua murid sekte yang dia bunuh pada saat ini. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Teriak Tangya, kondisi mentalnya benar-benar di luar kendali. Banyak tanaman merambat Blue Silver Grass melesat ke arah Tai Tang. Tai Tang berdiri tegak, dan cincin jiwa ketiganya menyala. Dia melemparkan tinjunya ke depan, menembakkan sekelompok cahaya putih. Sinar putih menciptakan perisai cahaya besar, dengan diameter 2 meter, yang menepis rumput Blue Silver yang mendekat, kemudian menyerang ke arah Tangya. Tangya mengerang dan menarik kembali tanaman merambat Blue Silver sebelum melemparkannya ke perisai lagi. Setiap pohon anggur dipenuhi dengan paku tajam. Pada saat yang sama, dia menghindari ke samping dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Karena bakat mereka yang terbatas, orang tua Tangya kurang memiliki penguasaan teknik rahasia Tangsek. Tangya di sisi lain, berhasil perlahan belajar dan menguasai teknik dengan bantuan Bei. Meninggalkan pemandangan track Ghost Shadow membingungkan yang tidak bisa ditiru orang tuanya. Sementara perisai cahaya itu telah mengunci tubuh Tangya, pancarannya redup saat dia menghindar berulang kali. Tai Tang juga berada di ujung penerima beberapa serangan sendiri. Teriakan keras datang dari halaman belakang. Siapa yang menyebabkan masalah di Sekte Iron Blood? Seorang tetua yang tampak mirip dengan Tai Tang dan dua tetua lainnya dengan cepat berlari dari halaman belakang. Sinar dingin diseduh di mata Tangya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di udara. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan bola cahaya hitam keunguan melesat ke arah mereka bertiga. Bola cahaya hitam keunguan terbuka di udara dan membentuk jaring besar dengan diameter lebih dari 5 meter. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Tangya, Saros Python Web. Keterampilan jiwa ini berasal dari Mandala Snake 1000 tahun yang Huo Yuhao dan Bei membantunya membunuh setahun yang lalu. Blue Silver Grass dari Tangya jauh lebih kuat dan ganas dari yang diperkirakan Tai Tang. Meskipun ayahnya dan para tetua telah tiba, dia tidak merasa aman. Terutama karena fakta bahwa Blue Silver Grass mendekatinya dari segala arah. Tai Tang melepaskan keterampilan jiwa keempatnya tanpa ragu-ragu. Lapisan cahaya putih tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan lengannya menjadi sangat tebal. Tubuhnya berputar dari tanah, dan lengannya menabrak tanaman merambat di sekitarnya. Namun, Tai Tang menemukan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena ketika lengannya melakukan kontak, paku tajam menutupi tanaman merambat menusuk kulitnya. Jiwa bela dirinya tidak bisa menahan mereka sama sekali. Lebih buruk lagi, dia bisa merasakan energi mengalir keluar dari tubuhnya dari tempat duri menembusnya, yang dapat diserap rumput Blue Silver. Kekuatan macam apa ini? Tai Tang menggunakan metode yang salah untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Meskipun perlawanan lebih lanjut hanya akan menyebabkan rumput Blue Silver menghisap lebih banyak energi, dia bertahan dalam pembelaannya.
Dia berada di ambang kehancuran setelah 7 atau 8 serangan diblokir. Ketika anggur lain datang padanya, lengannya tidak bisa lagi memaksanya. Paku tajam yang menembus lengannya tersangkut. Pohon anggur Blue Silvergrass membungkus tubuhnya, mengabaikan jeritan menyedihkannya. Semakin banyak tanaman merambat mengelilinginya, menelannya saat dia menjerit ngeri. Halo cahaya keunguan disuplai ke tangnya melalui Blue Silvergrass, dan auranya mulai menjadi lebih kuat pada detik. Menyerap kekuatan leluhur jiwa berdering 4 sangat berbeda, Tangnya bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara substansial. Di mana Tai Li ketika Tang Tai dimakan oleh rumput Blue Silver? Tai Li berdiri di samping, benar-benar tak berdaya ketika dia menyaksikan kematian putranya.